Pemuda ini diikuti khodam dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, semoga kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, beberapa hari yang lalu saya itu menerima tamu seorang pria yang masih muda. Sebut saja namanya itu adalah Mas Tio. Mas Tio. Nah, Mas Tio ini datang kepada saya untuk konsultasi dua hajat sekaligus. Yang pertama yaitu masalah mantan. Kalau untuk ini jelas saya sarankan menggunakan mustika puter giling sukma, di mana manfaatnya itu memang membantu masalah asmara yang ada kaitannya dengan mantan. Nah, sedangkan hajat yang kedua, Mas Tio ini konsultasi untuk masalah khodam. Beliau itu pernah bertemu dengan seorang yang mengaku bisa merasakan energi khodam. Nah, orang tersebut itu melihat bahwa Mas Tio ini memiliki khodam yang banyak sekali. Karena perkataan orang tersebut, Mas Tio itu malah takut. Dan kebetulan bertemu dengan saya, ingin meluruskan apakah benar atau tidak perkataan orang tersebut. Nah, setelah saya cek sendiri, ternyata memang benar sekali. Mas Tio ini memiliki cukup banyak khodam. Untuk orang awam jumlahnya itu lumayan. Dari pengakuan Mas Tio sendiri, beliau itu tidak pernah melakukan suatu tirakat atau ritual untuk memiliki khodam tersebut. Jadi Mas Tio ini heran sendiri, kenapa kok saya itu memiliki khodam. Nah, untuk mengetahui masalah ini, kenapa Mas Tio itu punya khodam yang banyak, maka Mas Tio saya suruh datang lagi 3 hari kemudian. Bukan tanpa alasan, karena 3 hari lagi merupakan hari yang baik untuk Mas Tio, yaitu hari weton kelahiran Mas Tio ini. Nah, sedikit banyak, ini akan membantu saya dalam pengecekan khodam milik Mas Tio. Dan alhamdulillah beliau itu menyanggupi. 3 hari kemudian Mas Tio itu datang lagi ke tempat saya. Nah, kemudian setelah melakukan serangkaian proses merasakan dan berkomunikasi dengan beberapa khodam tersebut, ternyata banyak yang ikut dengan Mas Tio. Karena Mas Tio ini istiqomah melakukan puasa Senin Kamis. Dan benar saja, Mas Tio itu mengatakan bahwa dia itu sudah lebih dari 2 tahun lah. Mas Tio ini itu istiqomah puasa Senin Kamis. Nah, untuk kedepannya saya beri paham kepada Mas Tio bahwa khodam-khodam yang ada pada diri Mas Tio ini adalah aman, tidak apa-apa, tidak berbahaya. Nah, justru sedikit banyak memberi manfaat kepada Mas Tio ini. Nah, sebelum saya tutup untuk video ini, perlu saya jelaskan lagi bahwa benar memang seseorang itu bisa mendapatkan atau diikuti khodam secara tidak sengaja, entah dengan alasan tertentu maupun tanpa alasan tertentu. Nah, contohnya Mas Tio tadi yang diikuti oleh khodam karena beliau itu istiqomah berpuasa Senin Kamis.
Nah, apakah ini bisa ditiru? Jawabannya belum tentu. Tidak semua orang ya bisa, dan setiap orang pun itu berbeda-beda. Sekalipun caranya yang sama, tapi hasilnya itu saya pastikan itu berbeda. Dulu saya itu pernah ya, bertemu dengan seseorang yang bertapa ya, di salah satu gunung di daerah Jawa Timur ya. Nah, saya itu mengobrol dengan beliau, dan beliau itu bercerita bahwa barang siapa yang meminum ya, salah satu sumber air di dekat pertapaan beliau, jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sebelum meminum air dari sumber tersebut ya, maka akan ada khodam yang mengikutinya. Nah, ini sekilas memang sepele ya, tapi faktanya memang seperti itu, saudaraku. Jadi ada banyak sekali, beragam dan bermacam-macam ya, bermacam-macam cara untuk mendapatkan khodam tersebut, dari yang sepele sampai yang paling sulit. Nah, saya rasa sudah jelas ya yang bisa saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat lah buat panjenengan semua. Nah, satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semua. Nah, saya Bahron Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.